Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang bertemakan kriminalitas. Di sini kami akan mewawancarai mahasiswa dan polisi yang sebagai narasumber. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alsaira Widya Rajita Sulistri. Nama saya adalah Radia. Nama saya Angsa Akamila. Nama saya Kansa Salvatila Mardianti. Nama saya Dede Suryati. Nama saya Kayla Mardiana. Saya Bapak Sarjana Kedatangan. Saya Mansil. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang maupun kelompok. Kriminalitas dapat merugikan orang lain, masyarakat, dan juga negara. Kriminalitas termasuk kejahatan yang melanggar norma hukum, norma sosial, dan norma moral. Contoh bentuk dari kriminalitas. Yang pertama, pencurian atau pembegalan, mengambil hak orang lain. Yang kedua, pembunuhan, menghilangkan nyawa orang lain. Dan yang ketiga, penganiayaan, melukai orang lain. Selanjutnya ada faktor pendidikan, kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum. Yang kedua ada faktor ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran atau kebutuhan yang mendadak. Yang ketiga ada faktor lingkungan seperti lingkungan yang bebas atau pengaruh dari teman-teman sekitar. Yang keempat ada pengaruh narkoba atau alkohol sehingga mendorong emosi dan menimbulkan sifat yang nekat. Yang terakhir ada kurangnya pengawasan dari keluarga seperti minim perhatian dari orang tua. Adapun kriminalitas yang tinggi bisa menyebabkan dampak yang besar secara sosial. Yang pertama adalah melemahkan ikatan sosial, yang kedua adalah menghambat pembangunan, yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman. Yang keempat adalah memicu siklus kriminalitas yang memicu kelanjutan, yang kelima adalah memicu kerugian ekonomi yang sangat besar. Menurut kakak, apa dengan maraknya isu kejahatan pembegalan di jalan membuat perasaan tidak enak? Ya pastinya nggak nyaman ya, karena kan kita takut, jadi takut kalau mau keluar, takutnya kita yang kena imbasnya kan, sedangkan kita juga nggak tahu apa-apa tentang pembegalan kayak gitu. Kita juga jadi takut buat nyimpen motor di mana-mana, jadi lebih waspada aja lah kayak gitu. Menurut kakak, dengan maraknya aksi pembegalan yang merajalela ini, pihak kepolisian atau pemerintah harus bertindak seperti apa biar masyarakat tuh merasa aman dan nyaman? Kalau menurut aku sih pemerintah atau aparat ya harusnya memperketat pengawasan, kayak misalnya memasang CCTV di sisi-sisi buta atau emang di tempat-tempat yang sepi dan rawan terkena begal. Juga mungkin mengadakan patroli biar masyarakat bisa lebih merasa nyaman dan aman lagi. Mungkin segitu sih. Nama saya adalah Radia yang akan mewawancari dengan Bapak siapa? Ibda Darwin Hutasoid. Lanjut saya langsung ke pertanyaannya Pak. Ya. Yang pertama, Silakan. menurut Bapak faktor apa saja yang biasanya mendorong terjadinya aksi pembegalan? Ya. Pembegalan itu ya adalah nama kejahatan di tengah masyarakat ya deh ya. Namun bahasa hukum ya, pembegalan itu di dalam KUHP namanya pencurian dengan kekerasan ya. Pencurian diawali dengan kekerasan, ancaman, perkataan dan melukai korban ya. Nah itu jadi itu diatur dalam KUHP pasal 365 ya, ancaman pidananya 9 tahun minimal ya. Nah, faktor yang membuat seseorang melakukan suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu berbanyak hal ya. Ya, dominannya rata-rata pelaku begal ini di faktor ekonomi ya. Sebetulnya yang paling inti adalah dari hati manusia itu sendiri ya, karena mereka pelaku ini banyaknya masih muda. Kalau dia mau berniat baik, cari kehidupan yang baik, tidak harus melakukan kriminalitas, saya yakin masih mampu kan gitu. Jadi intinya di pribadinya memang yang nggak mau menjalani kehidupan baik ya, dengan alasan nggak punya pekerjaan atau faktor yang lain. Banyak juga penyebabnya, ada yang udah konsumtif narkoba, ada juga yang suka mau minum miras, penyebabnya ya deh ya. Baik Bapak, nama saya Chairul Ajam Afriansah. Saya di sini izinkan saya untuk mewawancarai Bapak. Langsung saja ke pertanyaannya. Apa dampak sosial dan psikologis dari maraknya kasus pembegalan bagi masyarakat? Menurut Bapak, apakah angka kasus pembegalan di wilayah ini cenderung meningkat atau menurun? Ya, dampak sosiologis ya kepada masyarakat kalau melihat kriminalitas begal
ataupun ada lagi yang paling umum disebut curanmor misalkan kan, itu kecenderungan masyarakat kalau menemukan perilaku seperti itu mau main hakim sendiri gitu ya. Nah, untuk di wilayah Polsek Teluk Jambe Timur, alhamdulillah kita sering menangkap pelakunya. Bahkan sekarang pun kita punya tahanan 2. Kita tangkap ya pelaku curanmor atau begal ya. Yang sering dibegal kadang-kadang kan motor ya. Nah, alhamdulillah untuk wilayah kita bisa kita tekan terus ya, dengan kita membuat suatu teknik-teknik pengungkapan ataupun pencegahan. Dan apa saja langkah kepolisian dalam mencegah dan menindak kasus pembegalan? Dan adakah program khusus dari kepolisian, misalnya patroli rutin atau sosialisasi keamanan? Ya, kepolisian Polsek Teluk Jambe Timur khususnya atau umumnya Polri ya, kami punya langkah-langkah khusus atau tersendiri untuk menekan ya, pelaku pembegalan ini, baik secara preventif ataupun preemptif. Preventif dilakukan oleh fungsi lalu lintas, sabara, patroli, dan fungsi bimas ya, yang pencegahan supaya mengurungkan niat atau tidak adanya niat-niat para pelaku begal melakukan kejahatannya di wilayah kita. Kesimpulannya, kriminalitas adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat. Penyebabnya beragam dan dampaknya dapat menimbulkan keresahan sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi bersama.